warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu virtual machine. Langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, di sini bisa kalian lihat. Di sini ada dua gambaran. Yang di sebelah kiri adalah gambaran tentang komputer tanpa virtual machine. Dan yang di sebelah kanan adalah gambaran tentang komputer dengan virtual machine. Kita bahas yang komputer tanpa virtual machine terlebih dahulu. Jadi, di sebuah komputer di sini ada yang namanya CPU, memori, NIC, dan disk. Keempat perangkat ini digunakan untuk menjalankan operating system, yang nanti di mana operating system ini akan menjalankan application. Jadi, di dalam application itu digerakkan oleh operating system dan operating system digerakkan oleh keempat perangkat ini. Lalu bagaimana dengan virtual machine? Di sini misalkan ada sebuah komputer dengan perangkat sama seperti tadi, yaitu ada CPU, memori, NIC, dan disk. Lalu di atas hardware ada yang namanya hypervisor. Apa itu hypervisor? Jadi, hypervisor adalah mesin yang digunakan untuk menggerakkan atau menjalankan virtual machine. Contoh dari hypervisor salah satunya adalah ESX server. Jadi, di atas ESX server kita akan menginstal virtual machine-nya. Bisa dilihat di sini ada CPU, ada memori, ada NIC, dan ada juga disk. Lalu ada operating system dan application. Namun, sistem dan perangkat ini tidak memiliki wujud fisik alias virtual. Jadi, di atas komputer, kita akan menginstal komputer lagi dalam bentuk virtual. Konsep kasar dari virtual machine seperti itu tadi. Contoh lain yang lebih sederhana lagi adalah seperti halnya game berbasis cloud. Jadi, dalam game berbasis cloud, kita tidak perlu menginstal game tersebut, namun kita bisa memainkan game tersebut dengan cara memainkannya dengan mesin virtual. Intinya adalah, dalam komputer yang berbentuk fisik, kita bisa menginstal beberapa komputer dengan bentuk virtual, dan juga dengan operating system yang berbeda-beda sesuai keinginan kita. Kita juga dapat menginstal virtual machine sebanyak yang kita mau tergantung dari spesifikasi hardware yang kita punya. Oke, selanjutnya saya akan terangkan tentang seperti apa arsitektur dari virtual machine. Di sini sudah ada dua arsitektur yang saya siapkan. Yang pertama adalah bare metal arsitektur dan yang kedua adalah hosted arsitektur. Bedanya adalah kalau yang bare metal arsitektur, di atas hardware kita bisa langsung menginstal hypervisor. Dan di atas hypervisor kita bisa langsung menginstal virtual machine. Contoh hypervisor yang sering digunakan untuk tipe bare metal arsitektur adalah VMware ESXi dan Proxmox. Dua brand ini adalah hypervisor yang sering digunakan untuk tipe bare metal arsitektur. Dan yang tipe kedua adalah hosted arsitektur, yang dimana setelah hardware itu ada yang namanya host OS. Contoh host OS adalah seperti Windows, Linux, dan lain-lain. Jadi di atas hardware kita tidak bisa langsung ke hypervisor, melainkan kita harus memiliki host OS terlebih dahulu. Nanti di host OS maka kita baru bisa menginstal hypervisor. Contoh brand yang sering digunakan untuk tipe hosted arsitektur adalah VMware dan VirtualBox. Selain itu, biasanya kalau yang bare metal arsitektur biasanya digunakan pada server yang ada di data center. Sementara hosted arsitektur biasanya digunakan untuk laptop atau komputer pribadi. Oke, selanjutnya saya akan
menunjukkan cara untuk menginstal VMware dan VirtualBox untuk tipe hosted arsitektur. Oke, langsung saja kita buka Chrome atau Google, lalu search download VirtualBox. Kita pilih situs resminya, yaitu yang ini, Oracle VirtualBox, download VirtualBox. Lalu di sini ada beberapa pilihan, kalian bisa pilih terserah tergantung OS mana yang kalian gunakan. Misalkan di sini saya menggunakan OS Windows. Tinggal klik maka akan download otomatis. Oke, di sini download saya sudah selesai. Jika sudah selesai, maka kita hanya perlu double klik di file yang sudah kita download tadi. Kita klik yes. Untuk kita tunggu sebentar. Nah, untuk setup VirtualBox biasanya sama dengan aplikasi-aplikasi lainnya, yaitu tinggal next saja. Next, lalu ini I accept. Kita klik next lagi. Di sini terserah kalian mau taruh di mana. Misalkan saya di drive C, oke. Kita klik oke. Next. Lalu kita klik yes. Kita klik yes lagi. Di sini terserah kalian mau memilih apa, tapi saya centang saja semua. Lalu klik next dan install. Kita tunggu. Oke, di sini instalasinya sudah selesai. Jika sudah selesai, maka kita hanya perlu klik finish. Lalu kita bisa klik di sudah masuk otomatis ya. Nah, jika sudah memiliki tampilan seperti ini, maka artinya VirtualBox sudah berhasil diinstal. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan cara untuk menginstal VMware. Caranya hampir sama seperti tadi, yaitu tinggal search saja download VMware, lalu pilih situs yang ini. Tunggu sebentar. Nah, di sini ada dua pilihan, kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian. Tapi saya menyarankan untuk memilih yang ini. Nah, untuk VMware ini berbeda dengan VirtualBox ya, karena VMware berbayar, jadi kalian harus register terlebih dahulu. Sebentar. Nah, di sini kalian harus register terlebih dahulu. Jika sudah register dan sign, maka download akan dimulai otomatis. Oke, karena saya sudah memiliki file VMware-nya, maka kita langsung saja dengan double klik. Kita tunggu.
Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Caranya hampir sama seperti tadi, yaitu tinggal klik next. Lalu di sini tinggal pilih sesuai kebutuhan. Lalu klik next. Klik change. Dan kita tunggu. Nah, jika sudah finish, di sini akan ada pemberitahuan yang menyuruh kita untuk merestart komputer kita. Maka dari itu saya akan pause dulu videonya. Oke, tadi saya sudah restart komputer saya. Nah, di sini sudah muncul aplikasi VMware-nya. Kita tinggal klik, double klik. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa memilih untuk memasukkan kunci lisensi atau menggunakan trial ya. Nah, kita pilih opsi yang ini, lalu klik continue. Klik finish. Nah, tampilan dari VMware adalah seperti ini. Jika sudah seperti ini, artinya kita sudah berhasil menginstal VMware. Mungkin sekian saja video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.